Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama ulun Muhammad Rizky. Dalam video ini ingin mencoba menerangkan tentang kajian Sabilal Muhtadin Kitab Sholat, yaitu mengenai perbandingan mazhab. Pertama, yaitu definisi sholat. Di sini definisi yang ulun ambil yaitu di dalam Kitab Sabilal Muhtadin. Sholat menurut Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari di dalam kitab beliau menyatakan salat artinya sembahyang. Makna sholat itu pada bahasa adalah doa. Adapun maknanya pada syara yaitu kata-kata dan perbuatan yang tertentu dan dimulakan dengan takbir dan disudahi dengan salam. Kemudian mengenai perbandingan mazhab yaitu masalah kaifiyat sholat. Yaitu yang pertama, niat. Niat menurut Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari dan mazhab yang empat sepakat bahwa niat itu pada sholat 5 waktu itu hukumnya wajib. Akan tetapi mereka berbeda pendapat tentang apakah niat itu rukun atau syarat. Menurut Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari dan mazhab Syafi'i dan Maliki sepaham bahwa niat itu menjadi rukunnya sholat. Adapun mazhab Hanafi dan Hambali sepakat pula bahwa niat itu menjadi rukun daripada sholat 5 waktu, tapi bukan syarat. Yang kedua yaitu takbiratul ihram. Di dalam kitab beliau di dalam kitab Sabilal Muhtadin, menurut Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari serta Imam Maliki dan Imam Hambali dan Imam Syafi'i berpendapat bahwa tidak boleh diganti dengan lafaz yang lain takbiratul ihram itu, namun boleh berubah jika akbarnya ditambah alif lam, yakni misalnya seperti Allah Al-Akbar atau Allah Al-Akbar. Adapun menurut Imam Hanafi berpendapat boleh diganti dengan kata yang lain yang sesuai atau yang sama artinya dengan kata-kata tersebut, seperti Allahul Al-Azam dan Allahul Jalil. Allahu Al-Jalil. Kemudian semua ulama mazhab termasuk Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari sepakat takbiratul ihram itu dalam mengucapkan kata Allahu Akbar itu harus didengari sendiri, baik terdengar secara keras oleh dirinya atau dengan perkiraan saja jika ia tuli. Juga harus mendahulukan lafaz jalalah, yakni Allah daripada kata akbar. Dan kalau dibalik menjadi akbar Allah tidak diperbolehkan. Kemudian yang ketiga itu qiyam, yakni berdiri. Semua ulama mazhab termasuk Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari sepakat bahwa berdiri dalam salat fardu itu wajib. Sejak mulai dari takbiratul ihram sampai ruku harus tegap. Bila tidak mampu ia harus salat dengan duduk. Bila tidak mampu duduk, ia harus salat miring pada bagian kanan dan menghadap kiblat di hadapan badannya. Itu menurut kesepakatan ulama selain mazhab Imam Hanafi. Imam Hanafi berpendapat siapa yang tidak bisa duduk, ia harus salat bertelentang dan menghadap kiblat dengan dua kakinya, sehingga isyarahnya dalam ruku dan sujud tetap menghadap kiblat. Kemudian dilanjutkan lagi yaitu membaca Fatihah. Menurut Imam Hanafi, membaca Al-Fatihah dalam salat fardu itu tidak diharuskan, dan membaca bacaan apa saja dari Al-Quran itu boleh. Membaca Fatihah itu hanya diwajibkan pada 2 rakaat pertama, sedangkan pada rakaat ketiga pada salat maghrib dan 2 rakaat salat terakhir yaitu 2 rakaat pada salat terakhir yaitu Isya, Asar. Kalau mau bacalah disilahkan, kalau tidak dibaca itu boleh diganti dengan tasbih atau diam. Kemudian menurut Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari dan Imam Syafi'i, Imam Maliki dan Imam Hambali bahwa membaca Fatihah itu adalah wajib pada setiap rakaat. Tidak ada bedanya baik pada 2 rakaat pertama maupun 2 rakaat terakhir. Baik pada sholat fardu maupun sholat sunnah juga disunahkan membaca surat Al-Quran setelah membaca Al-Fatihah pada 2 rakaat yang pertama saja. Kemudian hukum membaca bismillahnya dalam Fatihah ini menurut Imam Hanafi boleh hukumnya meninggalkan bismillah karena ia tidak termasuk bagian dari surat dan tidak disunahkan membaca dengan keras atau pelan. Kemudian menurut Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari
Imam Syafi'i, Bismillah itu merupakan bagian dari surat yang tidak boleh ditinggalkan dalam keadaan apapun dan harus dibaca dengan suara keras pada salat subuh dan 2 rakaat. Yang pertama, salat maghrib dan isya. Selain rakaat tersebut harus dibaca dengan pelan. Menurut Imam Hambali, Bismillah itu basmalah atau bacaan Bismillah itu merupakan bagian dari surat. Tapi cara membacanya harus dengan pelan-pelan dan tidak boleh dengan keras. Sedangkan menurut Imam Maliki, Bismillah itu termasuk bagian dari surat, bahkan menurut Imam Maliki, basmalah itu bukan termasuk bagian dari surat, bahkan disunahkan untuk ditinggalkan. Selanjutnya yaitu ruku. Semua ulama mazhab sepakat bahwa ruku termasuk rukun dalam sholat. Hanya saja mereka berbeda pendapat terkait batasan yang diwajibkan dan bertumaninah di dalamnya. Pendapat Imam Hanafi, yang diwajibkan hanya membungkukkan badan secara lurus dan tidak wajib tumaninah. Adapun menurut Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari dan mazhab yang lainnya selain Imam Hanafi yang tadi, wajib membungkuk sampai 2 telapak tangan orang yang salat diletakkan pada lutut dan diwajibkan tumaninah. Dalam kitab beliau, Muhammad Arsyad Al-Banjari, termasuk juga pendapat Imam Syafi'i, Hanafi, dan Maliki berpendapat tidak wajib berzikir ketika sholat, hanya disunahkan saja mengucapkan Subhana Rabbiyal Azimi. Adapun menurut Imam Hambali, membaca tasbih ketika ruku itu adalah wajib. Sebagai tambahan, menurut Imam Muhammad Arsyad Al-Banjari dan Imam Syafi'i, Imam Hanafi dan Maliki berpendapat tidak wajib berzikir ketika sholat, hanya disunahkan saja mengucapkan Subhana Rabbiyal Azimi. Adapun menurut Imam Hambali, membaca tasbih ketika ruku itu adalah wajib. Kemudian i'tidal. Menurut Imam Hanafi, tidak wajib mengangkat kepala dari ruku, yakni i'tidal, dan boleh kan langsung sujud, namun itu makruh. Kemudian menurut Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari dan mazhab yang lain selain Imam Hanafi bahwa wajib mengangkat kepalanya dan beritidal serta disunahkan membaca tasmi, yaitu mengucapkan Sami Allahu liman hamidah. Kaifiyah selanjutnya itu sujud disertai tumakninah. Di dalam kitab Sabilul Muhtadin, Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari dan semua ulama mazhab sepakat bahwa sujud itu wajib dilakukan 2 kali pada setiap rakaat. Mereka berbeda pendapat hanya tentang batasnya saja. Menurut Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari dan mazhab yang lain, mazhab selain Imam Hambali yang wajib menempel hanya dahi, sedangkan yang lainnya adalah sunnah. Adapun menurut Imam Hambali, yang diwajibkan itu semua anggota yang 7 secara sempurna, bahkan Imam Hambali menambahkan hidung sehingga menjadi 8. Perbedaan juga terjadi pada tasbih dan tumakninah di dalam sujud. Sebagaimana dalam ruku, maka mazhab yang mewajibkan di dalam ruku juga mewajibkannya dalam sujud. Menurut Imam Hanafi, tidak diwajibkan duduk di antara 2 sujud itu. Sedangkan menurut Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari dan mazhab-mazhab yang lain selain Imam Hanafi yang tadi, wajib duduk di antara 2 sujud itu. Selanjutnya yaitu tahiyat. Untuk tahiyat yang pertama, Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari dan Imam Syafi'i, Imam Hanafi dan Maliki berpendapat tahiyat pertama itu ialah sunnah saja. Adapun menurut Imam Hambali, tahiyat pertama itu wajib, bukan sunnah. Kemudian untuk tahiyat akhir. Tahiyat akhir menurut Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari dan Imam Syafi'i dan Hambali hukumnya adalah wajib. Tahiyat akhir itu adalah hukumnya wajib. Adapun menurut Imam Maliki dan Hanafi, tahiyat akhir itu hanya sunnah, bukan wajib. Kemudian dilanjutkan yaitu salam. Menurut Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari dan mazhab yang lain selain Hanafi berpendapat mengucapkan salam adalah wajib. Menurut mazhab Hanafi, mengucapkan salam hukumnya sunnah. Adapun menurut Imam Hambali, menurut Imam Hambali mewajibkan mengucapkan 2 kali salam dalam tahiyat akhir itu. Dan sedangkan menurut Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari dan mazhab-mazhab yang lain mencukupkan hanya 1 kali saja yang wajib. Selanjutnya untuk materi selanjutnya itu fatwa kontemporer. Bagaimana hukumnya tidak mengerjakan sholat Jumat lebih dari 3 kali pada saat masa pandemi COVID.
Dari jurnal yang ulun baca, menurut MUI, wabah COVID yang berpotensi penularannya tinggi atau sangat tinggi dalam suatu daerah itu sama dengan uzur syar'i yang kekhawatirannya terjadi sakit, maka dibolehkan meninggalkan 3 kali Jumat dan diganti sholat zuhur. Adapun di dalam kitab Sabilul Muhtadin, dari yang dapat ulun simpulkan yaitu meninggalkan sholat berjamaah Jumat menurut Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari di dalam kitab Sabilul Muhtadin, uzur-uzur, beliau menyebutkan uzur-uzur yang boleh meninggalkan berjamaah, sebagian daripada angin yang sangat keras atau angin yang sangat sejuk pada malam, tidak pada siang hari karena besar musyaqqah. Apa itu musyaqqah? Musyaqqah yaitu suatu bentuk kesulitan untuk melaksanakan ibadah. Kemudian dilanjutkan, sebagian daripadanya sangat panas dan sangat sejuk pada malam atau siang karena musyaqqah pergerakan dengan sebab keduanya. Sebagian daripadanya adalah sakit yang musyaqqah serta keluar berjamaah. Segala perkara yang dibilangkan sebagai uzur menurut beliau pada meninggalkan jamaah atau berjamaah, maka ianya menjadi uzur pada meninggalkan Jumat. Maka sekalian uzur tersebut itu menggugurkan dosa darinya. Dengan demikian, hal tersebut dapat kita simpulkan apabila ada hal yang memudaratkan untuk kita melaksanakan berjamaah, maka boleh ditinggalkan. Karena menurut beliau, hal tersebut termasuk uzur dan boleh diganti dengan sholat zuhur. Dari yang saya dapatkan dari kitab Sabilul Muhtadin. Mungkin ini saja yang dapat penjelasan materi yang dapat ulun jelaskan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.